Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. Hi everyone. How are you doing today? Yeah, I hope you are feeling good, smart, and excellent. Okay. The first one. Let's open our class, our subject by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And then I'm gonna say welcome to my class or my subject. Yeah, this is basically intermediate grammar in use, but I change it to grammar 2. Yeah, because this is the upper basic grammar in use. Okay, let's get the ball rolling. In this opportunity, we are going to talk about word classes. Yeah. Here we are going to talk only three of the word classes. Yeah. The first one is noun, and the second one is adjective, and the last one is adverb. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini di video kali ini kita akan belajar tentang word class. Yang mana word class yang akan kita bahas di sini hanya 3 jenis kelas kata yang akan kita bahas. Yang pertama ada noun, yang kedua ada adjective, yang ketiga ada adverb. Nah, yang pertama itu ada noun, ya. Noun itu terbagi menjadi 2 ya, di sini ya. Yang pertama ada namanya countable, yang kedua ada namanya uncountable. Ya, countable itu artinya bisa dihitung, dapat dihitung. Kemudian uncountable itu artinya sebaliknya, tidak bisa dihitung ya. Jadi benda itu ada benda yang bisa dihitung, ada juga benda yang tidak bisa dihitung. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yakni uncountable nouns ya. Karena kenapa kita bahas uncountable noun yang lebih dulu? Karena memang yang paling penting untuk kita ketahui adalah yang uncountable ya. Artinya apa? Ketika kita sudah tahu mana benda yang uncountable, yang tidak bisa dihitung, secara otomatis yang countable itu kita sudah ketahui ya. Baiklah, yang pertama di sini ada name of substance ya. Nah, seperti material, liquids, and gases ya. Yang mana yang dinamakan name of substance? Yang pertama ada water, yang kedua ada coffee, ya. Yang ketiga ada air, flow, paper, and meat, ya. Jadi ini disebut dengan termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Water itu termasuk liquids ya. Coffee, ya jadi itu sebuah cairan-cairan, ya. Jadi water itu nggak mungkin bisa kita hitung. Coffee pun begitu, ya. Kecuali biji coffee bisa dihitung, ya. Kemudian air. Air di sini maksudnya adalah udara, bukan air, ya. Kemudian flour, ya. Kemudian ada paper, kemudian ada meat. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kata paper. Kenapa paper itu tidak bisa dihitung? Gimana? Jadi ini sama dengan kata money atau uang. Ya. Uang itu termasuk uncountable nouns ya. Uncountable nouns di dalam bahasa Inggris. Dan banyak sekali alasan-alasan kenapa uang itu termasuk uncountable ya. Padahal kan bisa kita hitung jumlah uang. Iya, yang bisa kita hitung adalah jumlahnya, bukan bukan banyak daripada uang itu sendiri ya. Dan ada yang pernah saya baca di beberapa artikel bahasa Inggris, itu salah satu alasan kenapa uang itu termasuk uncountable adalah karena uang itu banyak banyak jenisnya. Jadi yang pertama itu misalkan uang 1.000 atau uang 10.000
itu bisa diubah menjadi pecahan 2000 kalau kita di Indonesia. Nah, itu alasan-alasannya. Tapi menurut saya, kadang sesuatu itu nggak memiliki alasan kenapa termasuk ini itu ya. Jadi yang tahu persis kenapa money, paper itu termasuk uncountable ya native speaker-nya sendiri. Ya. Jadi saya pribadi tidak mau memberikan argumentasi tentang hal ini ya. Intinya ada beberapa pertanyaan yang memang kita juga nggak perlu kita jawab. Artinya memang sudah dari sononya, ya, sudah dari sana. Ya, seperti contohnya money, itu termasuk uncountable. Ya, yang bikin jawaban itu memang yang ini aja, yang orang-orang yang ya bisa kita bilang yang nggak bisa menjawab suatu pertanyaan. Ya, baiklah kita lanjut ke yang kedua, ada namanya activities and sports. Ya, jadi di sini termasuk uncountable noun. Artinya apa? Aktivitas dan olahraga itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi bukan maksudnya aktivitas di sini adalah kata kerja, bukan. Pada dasarnya dia terbentuk dari kata kerja, tapi bukan kata kerja. Kita lihat contoh yang ada di bawah ini, ya. Di sini ada contoh running, ya, swimming, shopping, football. Jadi semua contoh yang ada di sini ini disebut dengan kata benda yang tidak bisa dihitung. Pertanyaannya adalah running itu kan kata kerja. Swimming juga kata kerja. Running artinya berenang, running artinya berlari, kemudian swimming artinya berenang. Kenapa kategorinya adalah kata benda? Nah, jadi perhatikan ya, perlu kita ketahui di sini ya, kata kerja yang ditambahkan ing dan berdiri sendiri, ya, yang perhatikan ya, kata kerja yang ditambahkan ing atau akhiran ing kemudian berdiri sendiri, maka kelas katanya berubah, bukan lagi termasuk kata kerja, tapi ia sudah menjadi kata benda, ya. Running memang benar, artinya di sini adalah berenang, ya, berenang. Tapi kelas katanya sudah berubah menjadi kata benda karena sudah dimasuki oleh ing, ya. Nah. Kemudian sama dengan kata swimming juga, ya. Jadi di sini seandainya kita bilang run, ya. Seandainya kita bilang run, maka itu termasuk kata kerja. Tapi karena masuknya ing, maka menjadi kata benda. Ya, jadi itu yang perlu sekali untuk kita perhatikan ya. Ingat, kata kerja yang ditambahkan ing maka dan berdiri sendiri, maka kelas katanya berubah. Bukan kata kerja lagi, tapi berubah menjadi kata benda. Baiklah. Selanjutnya ada name of subject ya. Di sini ada name of subject seperti music, law, art, history, and math. Jadi ini termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Musik, ya, musik itu bukan alat musiknya yang dimaksud di sini, ya. Tapi musik, kata musik itu sendiri, ya. Sama dengan math atau mata pelajaran. Nah, jadi mata pelajaran itu juga termasuk uncountable. Selanjutnya ada kata languages atau bahasa, ya. Ya, jadi semua bahasa itu kata benda. Di sini ada Russian, German, and English. Ya. Nah, perlu diperhatikan ya. Ini kata English ini bukan dibaca English. Ya, selama ini kan kita membacanya English. I speak English. No. Jadi English ini bacaannya adalah kalau kita mengacu pada PR-nya atau phonetic representation-nya, maka English ini bacaannya adalah English, bukan English tapi English, ya. English. I speak English. Nah, gitu. Ya.
English. Ada G-nya di sana. Ya. Baiklah, lanjut. Kita ke yang selanjutnya ada abstract noun. Nah, abstract noun ini ya, di sini ada contohnya ada love, hope, advice, information. Ya. Abstract noun itu maksudnya adalah lawan kata dari concrete noun, ya. Atau benda-benda yang bisa kita lihat. Nah, di sini abstract noun ini adalah benda yang tidak bisa sama sekali kita lihat, ya. Contoh di sini ada kata love, hope, ya. Love itu di sini bukan kata kerja ya. Walaupun kita bisa membuat kalimat dengan bilang I love you, tapi di sini kelas katanya adalah love adalah kata benda. Karena kata love itu bisa masuk ke dua jenis kata kerja, tergantung nanti konteksnya apa, ya. Jadi love di sini artinya cinta, bukan mencintai, ya. Kemudian hope di sini artinya adalah harapan, bukan berharap. Ya, itu bedanya ya. Ketika kita melihat kata love yang menjadi apa? Yang kelas katanya noun maka artinya cinta. Tapi ketika love yang kata kerja maka artinya mencintai. Ya. Kemudian selanjutnya ada collective nouns. Ya. Collective nouns itu kayak representasi dari sesuatu. Misalkan team, family, and committee. Ya, jadi tim itu, nah pasti terdiri dari banyak orang. Cuman ini adalah representasi dari banyak orang yang tadi. Contoh di sini yang paling sederhana adalah kata family. Kata family ini adalah representasi dari ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu. Nah, itu bisa dikategorikan family. Makanya disebut dengan collective nouns, ya. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, lanjut. Countable can be uncountable. Many nouns which are generally uncountable can also be countable in certain contexts. Nah, jadi banyak sekali kata benda yang mana ya secara umum adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, tapi ia bisa menjadi kata benda yang bisa dihitung pada konteks-konteks tertentu. Ya, oke, mari kita lihat di sini ada beberapa contoh ya. Nah, di sini coba kita lihat yang pertama ada some nouns are uncountable when we talk about the substance, material, or abstract concept, but countable when we talk about one specific item. Ya, seperti ini. Lihat contoh di sini ada chicken, a chicken, light, a light, stone, a stone, hope, a hope, education, an education, hair, a hair. Ya. Jadi seperti yang dibilang tadi di awal, banyak kata kerja yang pada umumnya adalah kata kerja yang tidak bisa dihitung, ya. Tapi bisa menjadi bukan kata kerja ya, tapi kata benda. Kata benda yang bisa dihitung, yang tidak bisa dihitung menjadi kata benda yang bisa dihitung pada beberapa konteks tertentu. Nah, di sini ada contohnya. I am very interested in education. Ya, it is important that she receives a good education. Nah, di sini kan menggunakan a. Ya, nah di slide selanjutnya kita akan bahas ini. Kita akan bahas artikel ya. Kemudian there isn't much light in this room. Is there a light in this room? Nah, jadi ini yang dimaksud dengan konteks tertentu, ya, konteks tertentu. Sebenarnya pada dasarnya kita bisa merasakan, walaupun kata benda itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, tapi memang benar pada beberapa konteks tertentu itu kita bisa menjadikannya countable noun, ya. Jadi untuk masalah ini jika tidak bisa dipahami bisa bertanya di kolom komentar ya. Baiklah. Kemudian, some nouns which are uncountable when we talk about the material and countable when we refer to a specific things have a particular meaning as a countable nouns. For example, glass refer to a material. A glass refer to an item that we drink from which is made of glass. It doesn't refer to a piece of glass. Ya. Nah, maksudnya apa? Ya. Jadi ada beberapa kata benda, ada beberapa kata benda yang
tidak bisa dihitung atau benda yang tidak bisa dihitung, ketika kita membahas itu, ketika kita berbicara tentang material dan kata benda yang material yang apa ya, yang bisa dihitung, artinya kata benda yang bisa dihitung. Nah, when we refer to a specific thing, ya, ketika kita mau merujuk ke sesuatu yang lebih spesifik, have a particular meaning as a countable noun, ya, maka memiliki makna khusus, ya, sebagai kata benda yang bisa dihitung. Contoh di sini, glass refer to a material, ya. Jadi gelas itu merujuk kepada satu material, ya, suatu bahan atau suatu apalah, ya. Kemudian a glass refers to an item that we drink from which is made of glass, ya. Kata a glass itu merujuk kepada sesuatu yang ada di dalam gelas itu sendiri, ya. We drink from which is made of glass. Ya, misalkan a glass of coffee, ya. It doesn't refer to a piece of glass. Jadi tidak merujuk kepada apa ya? Bagian-bagian dari gelas itu sendiri. Artinya memang bagian dari keseluruhan yang dimaksud, ya. Oke, di sini ada contoh wood, a wood, paper, a paper, iron, an iron, cloth, a cloth, ya. Baiklah, kita ke materi selanjutnya. Nah, oh iya, masih tentang itu, ya, yang tadi. Some noun which are usually uncountable can be countable when we refer to a particular. Nah, di sini contohnya adalah kata wine, ya. An excellent wine, ya. Jadi ada beberapa kata benda yang biasanya adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, bisa menjadi kata benda yang bisa dihitung ketika merujuk ke sesuatu yang bervariasi. Oke, begini maksudnya, ya. Misalkan apa ya? Kayak di sini ada wine, an excellent wine, a bad wine, misalkan, ya. Jadi itu maksudnya apa ya? Sesuatu yang bervariasi, ya. Kemudian ada cheese, a strong cheese, fruit, a very sweet fruit, ya kan? Nah, ya. Semoga bisa dipahami, ya. In informal English, drinks and some types of food which are normally uncountable can be counted, particularly when we are making an order in a cave or restaurant, ya. Jadi pada bahasa Inggris informal, nah perhatikan nih, di sini katanya in informal English. Jadi di sini pada bahasa Inggris yang pasaran, ya, atau sehari-hari yang informal, ya. Minuman dan beberapa tipe daripada makanan itu adalah termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Can be counted, tapi bisa dihitung. Particularly when we are making an order in a cafe or restaurant, ya. Jadi ketika kita ingin memesan sesuatu di restoran atau kafe, ya, ya. Seperti contoh di sini, kata tea. Tea ini tidak bisa dihitung, ya, uncountable. Tapi ketika kita merujuk ke informal English, orang bisa ngomong 3 teas, ya. Kemudian cafe, a cafe, soap, 2 soaps, ya. Jadi itu yang dimaksud di sini adalah informal English. Jadi pada dasarnya ketika ini masuk ke ranah formal English, maka salah sebenarnya. Aturan ini salah. Makanya kita punya konsep belajar speaking itu adalah semuanya bebas ketika kita speaking, arbitrary. Jadi apa ya? Untuk speaking itu sebenarnya hukumnya adalah arbitrary. Jadi bebas sekali kita mau ngomong apa saja. Jadi nggak ada masalah. Tapi ketika kita ingin menulis sesuatu, maka itu tidak bisa kita menggunakan yang informal. Ya, apalagi kita akan menulis sesuatu yang akademik, ya, akademis, ya. Oke, next. Some ink form can be counted. Jadi beberapa bentuk ink itu bisa menjadi kata benda yang bisa dihitung. Contoh, painting menjadi a good painting atau a good painting, ya. Jadi ingat, ya, di semester lalu, di semester awal kita pernah belajar di pronunciation practice, ya, bahwa kata painting ini bisa dibaca painting, ya, a good painting,
ya, bukan a good painting, tapi a good painting, ya. And, ya, and ini kalau T ini bisa silent letter atau bisa tidak dibunyikan ketika dia berdampingan atau sebelumnya ada huruf N. Ya, ingat, ada huruf N sebelum T, T-nya bisa silent. Jadi painting, ya. Kemudian ada di sini kata drawing, a few drawings, ya. Okay, I think it is enough for this material, and thank you for watching. If you have a question, just put your question here. And last, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.